Oke. Terima kasih. Selamat pagi, Ya, Van. pagi Gus. Kabarmu Sebelum gimana? baik Gus. Kamu semester berapa, Van? Ini semester 6. Hmm, berarti udah senior ya. Ya, sudah. Habis ini tinggal magang sama skripsi. Kamu ambil apa, Van? Aku jurusan fashion design. Oh, itu ya. Fashion Iya. design. Rencananya mau ngambil S2 setelah ini, setelah apa namanya? Setelah lulus. Setepat ini. Kayaknya enggak deh, Gus. Langsung cari kerjaan aja. Nah, tapi kalau bisa ya ngambil S2 lah, Van. Kayak gitu. Eh, ya Menarik. mungkin nanti mikir-mikir lagi, Gus. Nyari LPDP atau nyari apa namanya? Beasiswa yang lain. Mm-mm. Kamu Iya. soal apa inimu? Eh, Eh, LB-mu? Kalau ya topikku sih mau bahas tentang tauhid, Gus. Oke, iya. Terus Ya, gimana itu? jadi kalau aku dan temen aku kan ini kebetulan dari agama Kristen. Jadi Hmm. kita memang kurang banyak pengetahuan tentang tauhid ya khususnya. Iya, Jadi aku mau tanya-tanya dikit aja sih dok. Ini cuman ada 5 pertanyaan. bayangkan itu nggak dikit itu. Skripsimu itu kan maksimal kan 2 pertanyaan kan. Kalau biasanya Iya, skripsi itu kan rumusan masalah itu kan semakin banyak rumusan masalah semakin tebal itu dan biasanya cuma betul. 2 itu. Kalau Iya, 5 itu udah level disertasi itu kan. Van. iya. Gimana Van? Gimana Van? Oke, kalau pertanyaan pertama itu aku pengen tahu aja sih, Gus. Kalau tentang tauhid itu sebenarnya artinya apa? Eh, Tauhid itu kan akar katanya dari kata wahid ya. Wawu, hak, dal gitu kan. W, KH, dan D gitu. Wahid. Kayak Abdurrahman Wahid, kayak gitu. Oh, Artinya itu satu. Ahad itu artinya satu. Ahad, kemudian Isnain, Salis, satu, dua, tiga gitu kan. Seperti itu. Nah, Tauhid menjadi term yang menarik dan sangat penting di dalam Islam karena itu menyangkut apa ya ground dari cara pandang orang Islam menyangkut soal bagaimana ia mempersepsi dan berelasi dengan Tuhannya. Tetapi aku ingin mengatakan bahwa sebenarnya kalau di dalam agama-agama lain, aku menafsirkan tauhid itu seperti monoteisme, ya, hmm, monoteisme ya. Jadi keyakinan apa namanya keyakinan pada satu atau kelompok terhadap adanya Tuhan yang satu begitu. Selain monoteism, tauhid itu juga aku lebih suka memaknainya tauhid itu sebagai bukan satu tetapi esa, keesaan. Kan di gerejamu, kamu bergereja di mana, Van? BMI. kalau di Surabaya sih kadang di Pakuan, kadang di Citraland juga. Oh, di Katolik, Protestan kamu ya, Van ya? Iya, betul. Ya, kayak gitu. Jadi kalau di kekristenan mungkin ya sama dengan di Islam gitu kan, menggunakan term yang sama yakni esa, keesaan Tuhan, keesaan Allah dan lain sebagainya kayak gitu. Nah, di titik ini kemudian tauhid itu secara literal itu tadi yang aku sampaikan, banyak orang memaknainya satu, satu dalam konteks generik ya. Jadi ini tauhid gitu kan, ini tauhid gitu kan. Kemudian satu kelompok memaknai ini adalah apa namanya artinya satu dalam konteks yang apa namanya ordinal number apa Eh, kalau di dalam bahasa Inggris itu binerik ya satu artinya satu itu iya bukan dua bukan tiga bukan empat atau bukan tampak tiga tampak empat enggak binerik itu ya Tuhan itu dianggap satu, bukan dua. Sehingga kalau Tuhan itu tampak tiga, dianggap tiga, padahal itu di persepsi satu, ya
itu akan dianggap tiga. Jadi yang ingin aku katakan, banyak orang Islam yang mengartikan kata tauhid itu dengan kata one, one, not first, tapi one, seperti itu. Oke. Nah, implikasi dari cara pandang ini seperti apa kalau orang itu kukuh mengatakan Esa itu satu dalam arti one, maka ia biasanya akan sulit memahami, sulit untuk menerima keyakinan dari agama lain yang model tauhidnya, model ketuhanannya itu agak agak dialektis seperti itu. Misalkan begini, kalau kamu memaknai bahwa yang namanya orang Tionghoa itu kayak kamu sipit gitu kan, sipit gitu Iya. kan, itu Tionghoa. Lalu kamu kemudian menemukan orang yang ayahnya Tionghoa, ibunya Tionghoa, tapi matanya belok, matanya belok. Iya. Jadi kalau kamu memaknainya bahwa mata sipit adalah satu-satunya indikator ia disebut Tionghoa, maka kamu akan gelagapan ketika melihat realitas ada orang Tionghoa yang matanya belok, sungguh pun ayah dan ibunya adalah orang Tionghoa. Oh Itu iya. sama dengan Paham. implikasi dari tauhid dimaknai satu. Nah, Paham, ada paham. Yes. tauhid, ada tauhid yang kedua dimaknai keesaan, keesaan ya. Keesaan itu dalam arti ia ia merupakan satu kesatuan. Jadi tauhid dimaknai bukan satu, tetapi kesatuan. Contohnya begini. Contohnya begini. Oke, apa ini? Ini aku bawa kopi ya. Oh iya. Ini kopi, ini ada kopi. Kopi ini terdiri dari kira-kira ya. Kopi ini adalah kesatuan. Ini adalah tauhid. Ya, kopi. Tetapi kalau mau dilihat, ia sebenarnya terdiri dari berbagai hal. Gelas, ada air, ada kopi. Aku nggak pakai gula. Jadi tauhid dalam pemaknaan kedua, Fani, itu tidak bermakna eh, numbering, tetapi ia oneness, kesatuan. Hmm. Kayak Iya. kamu. Fani itu siapa? Fani itu adalah frame-nya seperti itu, kulitnya seperti itu, rambutnya seperti itu. Ya itu Fani. Fani adalah kesatuan fisik, raga, dan emosi. Hmm. Implikasinya apa? Orang itu kalau memaknai tauhid itu kesatuan, ia menjadi lebih bisa menerima kalau ada orang yang memaknai monoteisme dalam bertuhan itu berlapis-lapis. Seperti di kekristenan. Di kekristenan itu kan makna esa, makna tauhid itu kan kesatuan kan. Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Kan gitu tuh. Dan itu kan Allah. Allah. Jadi di titik ini aku ingin mengatakan bahwa kalau tauhid yang pertama itu bermakna satu, ya, dalam konteks presiden itu tauhid dimaknai presiden, tapi dalam pemaknaan yang kedua, tauhid dimaknai kepresidenan. Beda toh? Presiden dan kepresidenan beda atau enggak? Ya, beda. Beda. Satu dan kesatuan. Kayak gitu. Paham, paham. Pemaknaan yang, pemaknaan yang ketiga, ini yang lebih tinggi, itu bermakna esa. Esa itu aku lupa dari bahasa Sanskerta atau dari bahasa itu. Itu esa itu artinya ada yang mengatakan itu suchness. Suchness itu kalau dalam bahasa Yusi itu ya, kamu bisa bahasa Jawa lah, Bang. Bisa. Bisa. Nah, nah, suchness itu artinya ya kayak ngono iku. Hmm. Jadi Tuhan itu ketika Ia Maha Esa, maka bisa diartikan Ia Maha ya wis kayak gitu itu. Sehingga kalau ada orang yang nanya Tuhan itu seperti apa?
jawaban kita ya, kalau menurut yang term yang ketiga, ya Tuhan ya kayak gitu. Ya kayak gimana? Ya kayak gitu. Ya gitu itu gimana? Persepsimu kayak apa? Ya Tuhan itu ya terdiri dari ini. Ya Tuhan ya seperti itu. Jadi ia ia lebih ia ingin mengatakan di kuadran yang ketiga ini ia mengatakan bahwa Tuhan itu hadir, Tuhan itu ada, menyangkut bagaimana ia mengekspresikan, bagaimana Tuhan itu mengekspresikan dirinya kepada manusia, itu diserahkan kepada manusia. Paham ya, Nik ya? Paham. Ah, paham itu ya. Jadi Iya. menurutku ini menjadi hal yang sangat menarik dalam soal konsep ketauhidan itu. Implikasinya apa nih? Ketika orang itu masuk ke level yang nomor tiga, ia menjadi jauh lebih toleran. Karena apa? Karena ia meyakini bahwa Tuhan itu ada dan bagaimana Tuhan itu mengekspresikan, Tuhan itu mempersilahkan manusia. Jadi orang yang ada di level 3 itu meyakini bahwa Tuhan itu ngomong kayak gini. Katakanlah kalau aku misalkan Tuhan ya, aku akan mengatakan, wahai manusia, aku ini ada. Menyangkut bagaimana eksistensiku, biarlah itu menjadi misteriku. Namun demikian, aku mengizinkan kalian menafsirkan terkait bagaimana ekspresi, bagaimana diri. Aku mengizinkan. Jadi kalau di Islam kemudian memilih cara yang lain, di Hindu memilih cara menafsirkan yang lain, di Buddha memilih cara menafsirkan yang lain, di Kristen memilih cara menafsirkan yang lain, Tuhan tidak marah karena ia sudah mengizinkan. Kayak gitu. Oke. Jadi, nah itu secara secara umum ya, secara Hmm. umum. Nah, bagaimana dengan di Islam? Di Islam itu banyak sekali yang memaknai tauhid itu dalam konteks yang nomor satu. Tauhid dimaknai presiden, not presidensi. Hmm. Ya, sehingga apa? Sehingga ya itu tadi banyak orang yang terjebak, eh, banyak orang yang terjebak untuk mengatakan kelompok lain atau orang yang teologinya atau tauhidnya nggak sama dengan dirinya itu sebagai yang berbeda dan sebagai yang sesat, sebagai yang tidak tauhid. Paham ya nih? Oh, paham ya. Ya, paham, paham. Paham, guys. Eh, kalau tauhid sendiri itu ada kayak jenis-jenisnya gitu, benar apa bukan ya, Gus? Nah, aku tadi memaknainya tauhid itu berjenis-jenis seperti itu tadi Hmm. dalam aspek meaning meaning itu tadi. Nah, yang Oh, menarik tadi juga aku sebenarnya itu sudah terjawab ya di oh, ya itu pertanyaan tadi itu. ya Ya, jenis-jenisnya. iya. Tetapi yang menarik kemudian ah, ada jenis-jenisnya juga menurutku ya, menurutku. Jenisnya kalau boleh, kalau tauhid itu dimaknai monoteisme, ya ingat ya, jika tauhid itu dimaknai monoteisme, maka menurutku monoteisme itu di dalam pemaknaannya itu terbagi menjadi dua. Pertama, monoteisme yang generik. Monoteisme yang generik tadi sudah sempat aku singgung ya. Monoteisme generik itu memaknai Tuhan itu ya clear and cut. Maksudku begini, kalau kamu nih meyakini aku ini Aan, maka selain Aan itu bukan Aan. Itu Hmm. sesederhana itu. Sesederhana itu. Binerik kan. Kamu ngerti binerik ya? Binerik itu nol satu. Kalau orang itu nggak nol ya satu. Kalau nggak satu yang nol. Nggak ada di luar itu. Jadi dunia itu cuma direpresentasi kalau kamu belajar elektro atau bahasa pemrograman yang agak jadul itu bahwa setiap entitas itu selalu dimaknai dengan nol satu atau satu nol. Hmm. Paham, Kalau paham, di Gus. dalam Alkitab itu dunia itu cuma dibelah menjadi dua, gelap dan terang. Kira-kira cuma itu aja, nggak ada yang abu-abu.
either kamu itu gelap maka kamu terang. Nggak ada yang. Jadi mungkin monoteisme yang generik ini menurutku kalau dimaknai secara fanatik maka orang akan sekali lagi terjebak di dalam pelebelan-pelebelan yang tidak perlu. Contoh ya nih. Misalkan kalau kamu melihat orang-orang di Katolik, misalkan. Orang-orang di Katolik itu selain Yesus yang diyakini sebagai apa namanya inkarnasi dari Gusti, itu kan mereka juga melakukan devosi terhadap Bunda Maria, kan begitu loh. Pak, kamu ngerti ya nih ya? Nah, kayak gitu. Nah, orang-orang yang nggak paham, biasanya Protestan, itu menganggap orang Katolik itu kalau terlalu Iya, mendevosi ke Maria, itu dianggap menyekutukan Tuhan. Tuh, kamu kok menduakan Yesus? iya betul. Kayak gitu. Implikasi dari monoteisme yang generik itu seperti itu. Sama kalau di dalam tradisi di Islam. Di orang-orang Islam dari sekte Sunni Nahdliyin, NU, itu mereka punya punya kebiasaan untuk berziarah ke makam-makam leluhur, makam-makam orang-orang yang dianggap suci, yang itu dianggap apa namanya oleh kelompok Islam yang lain dianggap sebagai menyekutukan Tuhan. Loh, kamu kok ke kuburan? Kok mintanya ke kuburan? Nggak minta ke Tuhan. Jadi dimaknai seperti itu. Ini implikasi dari monoteisme yang binerik. Monoteisme yang kedua itu monoteisme yang dialektik, monoteisme yang lebih lentur ya. Lebih lentur itu menganggap bahwa ketika ada orang itu mendevosi kepada Maryam, itu tidak dianggap sebagai sedang menyekutukan Tuhan. Jadi ia tetap monoteisme. Kayak Trinitas ya. Trinitas itu Ya. masuk ke monoteisme yang dialektik. Ya, monoteisme yang dialektik itu yang apa? Terdiri, ia tunggal, tapi ketunggalannya itu kemudian punya relasi di dalamnya itu sendiri. Nah, orang-orang yang monoteisme binerik itu agak kesulitan untuk melihat monoteisme dialektik gitu. Jadi Ya. sederhananya seperti ini. Kalau ada pertanyaan, bisakah air itu membunuh seseorang? Orang binerik akan mengatakan, oh nggak bisa. Oh air itu sahabat kok. Tapi orang-orang yang dialektik akan nanya, bisa jadi kalau air itu digodok dalam derajat 200 Celcius, satu drum, lalu kemudian orang itu diguyur sama air itu, matilah dia. Atau orang kena banjir. Itu kan mikir dialektik nih. Gitu. Mikirnya mikir dialektik. Jadi bagiku monoteisme yang dialektik itu apa ya? eh, lebih sophisticated. Apa ya sophisticated? Lebih canggih nih. Iya, Lebih iya, iya. canggih gitu kan. Lebih canggih gitu. Pemikirannya ya. Ah, lebih canggih menurutku. Bukan berarti yang jadi kalau yang mau ya kayak mobil lah nih. Eh, kalau monoteisme binerik itu kan yang sederhana, yang ringkas. Ya kalau mobil itu kayak Matic lah. Matic itu kan nggak Hmm, pusing toh. iya. Matic itu kan nggak pusing ya. Sudah tinggal rem gas. Nah, monoteisme yang dialektik itu seperti manual. Mobil manual itu kan bayangin aja, kamu harus kakimu harus ke gas, kemudian Hmm, kopling, kemudian rem, terus kemudian juga ada persneling. Bagi orang-orang yang terbiasa dengan matic, ia akan kesulitan untuk pindah ke manual karena dianggap ribet. betul. Itu sini. Iya, oke. Paham, paham, Mas. Terus eh, sempat lihat-lihat itu ada yang tanya juga kayak bedanya tauhid sama syirik. Mungkin boleh dijelasin dikit juga kayak Ya, syirik, syirik itu gambaran besarnya syirik kayak itu apa gitu. syirik itu menyekutukan Tuhan. Oh, Di dalam Islam, semua dosa itu
Ada yang meyakini ya, ada yang meyakini, ada satu kelompok yang meyakini bahwa semua dosa itu, hampir kebanyakan orang Islam ya, meyakini bahwa Al-Quran, Tuhan itu bisa mengampuni semua model dosa, kecuali beberapa dosa yang tidak bisa diampuni oleh Tuhan, yakni dosa yang namanya syirik, menyekutukan Tuhan. Itu Ya. sebabnya orang Islam sangat berhati-hati menyekutukan Tuhan. Bayangkan kalau syirik yang sangat luar biasa. Syirik itu kan label yang sangat ini tuh, sangat apa ya, sangat sangat serius kan, kejahatan serius. Bayangkan kalau ada orang Islam memaknai monoteisme binary, nggak baca buku, lalu dia melihat orang Kristen yang dianggap Tuhannya tiga, maka ia akan buru-buru melabeli orang Kristen itu menjadi orang yang sedang menyekutukan Tuhan alias syirik. Padahal Hmm. itu sebenarnya monoteisme yang dialektik. Ya. Paham ya, Nik ya? Paham, Nah, paham. jadi syirik itu begitu. Nah, menjadi menarik menyangkut bagaimana respon Islam terhadap kekristenan terkait dengan ketuhanannya itu. Ya seperti yang tadi aku sampaikan, bagi orang Islam yang pemaknaan tauhidnya itu satu, one, lalu dia otomatis juga monoteisme yang binary, maka ketika ia melihat model ketuhanannya Kristen yang menurutku itu monoteisme yang dialektik, maka mereka jadi kesulitan melihat. Enggak ah, Tuhan kalian enggak satu. Tuhan kalian itu tiga. Itu sebabnya kami akan melabeli kalian sebagai orang yang sedang mengkampanyekan kesyirikan, penyekutuan Tuhan. Itu sebabnya gereja tidak boleh dibangun. Karena bagi Hmm. orang-orang yang berpikiran seperti ini, gereja itu dimaknai sebagai tempat menyekutukan Tuhan. Oh, iya, ya. Jadi paham sekarang, Gus. Paham ya? Karena selama ini juga kayak bertanya-tanya gitu kan, kenapa? Iya, ini yang tidak disadari oleh banyak orang. Iya, betul sih. Itu. Nah, kami ini di Islam itu benar-benar uh, diajari untuk takut dengan kesirikan itu sendiri. Bahkan oh, kita diwajibkan untuk mencegah orang itu supaya tidak menyekutukan Tuhan. Kalau cara pandang banyak orang Islam itu masih tidak cukup berkembang, maka ia akan juga meresponnya sesuai dengan kapasitasnya. Sehingga di titik ini, misalkan kalau ada kamu pernah mendengar ada orang, ada misalkan temanmu Islam kemudian ia pindah ke Kristen, orang tuanya akan sangat marah. Namanya akan dicoret dari kakaknya. Itu bukan berarti tidak toleran, tidak. Tetapi dalam kerangka seperti ini tadi loh. Jadi Dianggapnya karena itu. iya, karena ia memang didoktrin, orang tuanya didoktrin untuk mencegah siapapun, jangankan anaknya, tetangganya kalau dia kemudian mau jadi Kristen gitu, dia dicegah. Ya karena orang ini yang mencegah ini memang tidak punya pengetahuan terkait monoteisme yang oneness, ya, tauhid yang oneness dan tauhid yang esa bermakna suchness itu sendiri. Orang itu kan secara natural itu kan akan merespon sesuai dengan kapasitasnya kan nih. Misal kalau ada orang apa namanya, oh gak ngerti soal mobil, ah, mobil manual yang dia pahami itu adalah mobil yang matic, maka ketika dia berhadapan dengan manual, ia akan memperlakukan manual itu seperti matic dan pasti bubrah. Ya. Dia tidak punya pengetahuan soal itu. Minum nih. Ya, apa? Mungkin aku sambil lanjutin pertanyaannya, Gus. Eh, Kalau tauhid sendiri itu mempengaruhi ya berarti di aspek kehidupan orang Muslim. Oh iya Sangat itu, mempengaruhi ya. iya itu sebabnya kan.
Kalau orang itu mau masuk Islam, maka ia yang pertama ia lakukan itu adalah syahadat. Syahadat. Hmm. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah Oh, dan Muhammad adalah Nabi. Itu adalah kredo tentang ketauhidan. gitu. Kayak gitu. Kredo tentang ketauhidan. Nyembahmu ya kudu nang Gusti. Di titik ini memang benar, tinggal ekspresinya. Sangat ditentukan oleh yang tadi itu. Apakah seseorang itu masuk di dalam kuadran tauhid bermakna satu, tauhid bermakna apa? Oneness, kesatuan, atau ia memaknai tauhid di dalam pemaknaan esa yang suchness itu sendiri. Itu sangat mempengaruhi. Nah, sayangnya di dalam tradisi kami um, masih di level yang one, satu. Not oneness, not esa yang suchness gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Jadi sangat fundamental di dalam banyak hal ya. Di dalam banyak hal. Ini sama kayak pentilnya ban itu loh. Itu kan itu harganya cuma nggak sampai 10.000 kan ban sepeda motor. Tapi ketika itu nggak ada terus kemudian nggak ada anginnya kan nggak bisa jalan. Di jantungnya atau businya ya gitu. Nah tinggal memaknainya kayak gimana. Oh, oke. Kalau misal tadi dari penjelasannya Gus kan dari kecil orang yang sudah di dalam agama Islam itu kan sudah didoktrin dengan konsep tauhid ini. Tapi ada nggak sih Gus kalau orang-orang yang mungkin nggak mematuhi konsep tauhid ini, terus konsekuensinya itu apa biasanya, Gus? Ketidakpatuhan itu kan berada di dua layer. Ya, anggap saja ketidakpatuhan itu kita kita sebut sebagai pembangkangan, pembangkangan atas tauhid. Pembangkangan itu ada dua layer. Pertama itu dalam pikiran dan hati. Orang itu kan nggak tampak. Hati dan pikiran itu kan Tidak nggak tahu. bisa dihakimi kan. Ya. Misalkan, aku kan tidak tahu pikiranmu kayak apa. Aku nggak bisa membaca pikiranmu per hari ini. Yang aku bisa adalah membaca apa yang kamu ekspresikan. Nah, saking seriusnya tauhid itu, maka ada banyak sarjana Islam misalkan yang meyakini bahwa ketika kamu sudah di hatimu itu sudah mengatakan, oh, di hatimu itu ada kerentak hati, kamu itu tidak mengakui Allah sebagai Tuhanmu, ya udah, kamu itu sudah dianggap keluar dari Islam, yang murtad. Gitu. Tetapi ada satu kelompok yang mengatakan, ya enggak gitu. Tidak cukup indikatornya kalau cuma hati, karena nggak bisa diverifikasi. Ya. Ia harus spoken out. Ia harus spoken out. Baru kemudian. Lalu ada kelompok yang ketiga, itu belum cukup. Ia tidak hanya dari hati, spoken out, itu juga harus dilihat. Apakah ia dalam kondisi tertekan atau main-main, atau itu memang keluar dari hatinya. Kayak gitu. Kan bisa jadi ia dipaksa, bisa jadi ia dalam situasi di mana ia tidak punya kendali atas dirinya. Atau ia sedang mempertahankan sesuatu hal yang lebih besar, misalkan nyawanya. Misal, ini misal ya, misal. Kamu diculik oleh orang, lalu kemudian kamu di kepalamu ditodongin pistol ini. Ayo, kamu harus masuk ke agamaku, kalau enggak tak tembak kamu nanti. Kamu gimana? Pasti Ya mau sudah. ya. Iya. Iya deh, ya oke Mau deh. nggak mau. Betul. Karena apa? Karena Kondisi. kamu apa namanya sedang apa protecting the bigger aims itu sendiri, tujuan yang lebih besar itu sendiri. Dan itu
nggak dianggap renouncing, tidak dianggap sebagai sesuatu yang murtad atau dianggap keluar dari agamamu karena kamu berada di dalam satu situasi yang tidak merdeka. Ya. Jadi itu pembagian-pembagian itu sendiri. Nah, aku sendiri juga meyakini bahwa untuk dikatakan, jadi ada satu pendapat juga, aku lupa yang mengatakan bahwa selama orang Islam itu masih mengucapkan syahadat, gitu kan, masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu adalah artinya tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusannya. Sepanjang orang itu, bagaimanapun kelakuannya, sepanjang dia di hatinya masih meyakini la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka ia tidak bisa disebut kafir, ia tidak bisa disebut murtad. Apapun pikirannya, Ya. apapun pikirannya menyangkut ketauhidan. Jadi ini lebih lebih fleksibel lagi. Kelompok ini mengatakan ini, sepanjang kamu meyakini Gusti Allah, itu aja. Entah bagaimana caramu memaknai Gusti Allah itu sendiri, ya es kamu masih tetap bisa. Jadi Hmm. ia lebih, menurutku, ia lebih memilih kepada ketauhidan yang suchness itu sendiri. Paham ya nih kamu nih ya? Paham, paham. Jelas. Ya, wis kalau nggak paham nanti kamu apa jenis putaran mana? Iya, bisa, bisa. Ya, ya, ya. Sebenarnya kalau dari aku pertanyaannya itu aja, Gus. Cukup ya. Mungkin Oke. ya aku rangkum dikit dari pertama tadi, apa itu tauhid itu em, banyak yang memaknai berbeda-beda ya, Gus. Ya. Jadi Ya, ada yang esa, terus yang one dan one, oneness, oneness, dan suchness itu tadi. suchness ya. Oke. Terus tadi ada pemahaman yang tentang monoteisme tadi, Ya. itu ada dua, Mhm. dari yang binerik, dan orang yang menganggap Tuhan ya itu aja, nggak ada yang lain gitu ya. Ya. Terus ada yang menganggap dialektis. Ya, Ya, oke. Terus dari pertanyaanku yang ketiga tadi, perbedaan tauhid dengan syirik. Syirik sendiri itu menyekutukan Tuhan. Jadi semua umat Islam itu menganggap semua dosa itu bisa diampuni kecuali syirik ini tadi. iya. Dan umat Islam berbeda pandangan menyangkut soal ketauhidan itu sendiri. Ya, Kayak oke. gitu. Kayak aku ini kan. Aku dulu kecil ya menganggapnya satu. Lalu ketika aku belajar, aku kemudian menemukan, oh enggak one, tapi oneness. Naik lagi kemudian, oh suchness. Oh, iya. Ya. Dan mungkin yang terakhir, eh, konsekuensinya sendiri itu nggak bisa langsung dianggap begitu saja. Misal kayak orang cuman dari hati nggak bisa langsung dianggap dia murtad. Nggak bisa. Terus Jadi bisa dilihat dari tidak ada berbagai pemaknaan sisi. tunggal. Tidak ada Ya, betul. Dari hati, Iya, dari iya. dia harus bicara, dan dari tergantung kondisinya juga ya, Gus. Betul, betul. Dan Oke, yang ya. penting nih menurutku adalah ketauhidan itu sifatnya sangat personal. Sangat personal. Hmm. Sesama Islamnya itu bisa berbeda. Terhadap perbedaan itu karena sifatnya personal, maka tidak bisa ia dihakimi. Ini sejalan dengan Deklarasi of Human Rights, Declaration of Human Rights, bahwa soal keyakinan, soal belief, ya, belief, tidak hanya monoteisme ya, belief itu tidak bisa di persekusi, tidak bisa dipersekusi. Dia harus dihormati. Ya itu tadi, sama kayak Tuhan itu tadi. Aku ini ada, aku ini punya bentukku sendiri, biarlah itu menjadi misteri. Namun, wahai manusia, aku mengizinkanmu untuk menafsirkan tentang keberadaan. Ya, Oke, ya, mungkin kalau dari aku itu aja. cukup ya?
cukup Cukup ya, sangat Nek? menjelaskan sih, Oke. sangat membantu. Ya. Ini aku nanti izin, ini nanti aku upload ke YouTubeku ya, supaya orang juga bisa belajar tentang diskusi kita. Izin. Oh iya, Oke? boleh, Oke nggak ya. Oh masalah. ya, oke. Iya, nanti mungkin kalau video recordnya aku bisa cek Iya, iya, di. iya. Nanti ini kan tersimpan di cloud. Aku nanti akan nunggu dari pemilik cloud ini. Dia akan Oh kirim filenya. Nanti aku akan kirim ke kamu atau kirim ke dosen. iya, oke, Oh ya. Oke. boleh. Terima kasih Oke. banyak ya Thank you Gus ya. untuk Thank you waktunya. ya. Ya, Thank you. makasih Thank you. banyak. Thank you. Yo.